Tuhan dimanapun Anda berada, hari ini adalah hari Jumat. 2000 tahun yang lalu telah terjadi satu peristiwa yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus telah menyelesaikan karyanya, karya keselamatan. Dengan karya keselamatannya ini, maka kita semuanya yang percaya diselamatkan. Itu sebabnya kita akan memperingati Jumat Agung ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti acara ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami akan memperingati karya yang sudah Tuhan kerjakan, yang luar biasa itu, menyelamatkan semua umat manusia di muka bumi ini. Dan kami percaya Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan tidak sia-sia. Aku mengucap syukur kami boleh memperingatinya dan kami boleh merayakannya, bahwa Engkau sudah menanggung semua dosa umat di muka bumi ini. Dan Engkau menang. Terima kasih Tuhan, pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan sudah kami terima, sehingga kami semuanya mengerti rahasia firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was a formless void, and darkness covered the face of the deep. And God said, "Let there be light." And there was light. On the second day, God separated the waters to form the seas and the sky. On the third day, God created the land with trees and plants and fruits. The next day, he put the sun, the moon, and stars in the heavens. And on the fifth day, all the creatures of the sea and of the air. And on the sixth day, all the creatures of the ground. And then he made us to live in paradise. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas
Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Dia yang membelah laut Tebrau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedangkan di kiri, di kanan air itu sebagai tembok bagi mereka. Firman-Nya berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkannya ke dalam laut Tebrau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu ya Tuhan, mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau. Engkaulah Jehovah Nisi. Engkaulah El Shaddai.
hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hold on! I'm gonna find somewhere! Hello! Stop! Can somebody help us? Coming, Joseph, now! I'm coming! Alright, come on! Hold on! Stay with me! Please! Mary! I've got you! Help us! Please! Follow me! Sorry, I need help! Quickly! We try it. It's all right. Come on! Come on! A star shall come out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel.
Look, there. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya dan melakukan kepadanya
Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Dan memerintah bersama Dia. Dan memerintah bersama Dia. While I am in the world, I am the light for the world. After he said this, Jesus spat on the ground and made some mud with the spittle. He rubbed the mud on the man's eyes. Go and wash your face in the pool of Siloam. This name means sent.
So the man went, washed his face, and came back, seeing. His neighbors then, and the people who had seen him begging before this, asked, "Isn't this the man who used to sit and beg?" He's the one. No, he isn't. He just looks like him. I am the man. How is it that you can now see? The man called Jesus made some mud, rubbed it on my eyes, and told me to go to Siloam and wash my face. So I went. And as soon as I washed, I could see. Where is he? Sebab ada tertulis, Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan.
jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem. Seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju ke Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus Domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Terangnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, Domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya. Karena kita, dia serahkan dirinya. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari.
Padahal kita mengira dia kena tulang, dia dipukul, ditindas, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh karena pilu-pilu Tuhan Yesus Kristus, kita telah sembuh. Dia yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sesungguhnya yang telah memikul dosa kita di tubuhnya di kayu salib. Terima kasih Tuhan, karena darah-Mu Engkau menebus kami, Engkau menyucikan kami, memperdamaikan kami, dan telah membenarkan hidup kami. Engkau yang membebaskan kami dari penghukuman, dari semua kutuk dan dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semua karena cinta-Mu, semua karena kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur sekali lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Sudah genap, sudah selesai. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali hari ini, Jumat Agung. Belum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh hadir berhadapan muka, berjumpa dengan setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Orang-orang yang sudah Tuhan tebus menjadi milik Tuhan. Dan hari ini kami memperingati Jumat Agung. Tuhan, pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan turun atas kami masing-masing, sehingga kami mengerti rencana-Mu, mengerti kehendak-Mu, mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, 2000 tahun yang lalu kira-kira, pada peristiwa seperti hari ini, Yesus dibawa dari rumah Kayafas ke istana Pontius Pilatus. Kemudian mereka menjumpai Pontius Pilatus untuk meminta supaya Pontius Pilatus mengadili. Dan yang kita akan pelajari adalah sekitar Jumat Agung ini. Kemudian setelah itu kita melihat bahwa putusan yang diambil oleh Pontius Pilatus karena tekanan-tekanan dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Peristiwa ini pernah terjadi, sejarah sudah mencatatnya. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari. Ada sesuatu yang harus kita singkap di dalam peristiwa yang terabaikan di seputar penyaliban Yesus. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Pontius Pilatus pernah
berusaha dengan hikmatnya sendiri untuk membebaskan Yesus. Tetapi Pontius Pilatus gagal. Kita akan melihat Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-12 sampai 22. Yohanes pasalnya yang ke-19, mulai ayat yang ke-12. Firman itu berkata demikian. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ini yang dikemukakan oleh orang-orang Yahudi. Dia telah mencoba mengintimidasi Pontius Pilatus. Itu sebabnya Pontius Pilatus merasa terpojok. Kita akan melihat ayat yang ke-13. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litos Trotos. Dalam bahasa Ibrani, Gabata. 14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Ingat, Paskah orang Yahudi. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia! Enyahkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Ini yang tadi saya sebut, Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus dengan hikmatnya sendiri. Tetapi Pilatus gagal. Kita lanjutkan bacaan kita ayat 16 yang bagian B. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam Ibrani, bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia menyalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. 19. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib. Bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Biasa disingkat dengan INRI. I yang pertama Yesus, N Nazarenus, R Rehem, dan I yang terakhir Yahudi. 20. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab di tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. 21. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Janganlah engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Awalnya
Pilatus ingin melepaskan. Tetapi rupa-rupanya orang-orang Yahudi membawa ini ke ranah politis. Itu sebabnya Pilatus menulis tulisan di atas kepala Yesus. Waktu Yesus sedang disalib itu, di atas kepalanya ditulis INRI, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Saya mempelajari peristiwa itu, akhirnya saya mengerti. Karena orang Yahudi ini membawa penghukuman Yesus kepada ranah politis, maka Pontius Pilatus, dia mencoba untuk masuk ke dalam politis. Maka dia menulis tulisan di atas kepalanya dengan alasan politis. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Itu bukti sejarah. Dan itu sudah tertulis. Orang Yahudi marah, minta supaya jangan ditulis begitu. Tetapi Pilatus menjawab dengan kata-kata yang demikian yang tadi sudah kita baca. Dikatakan bahwa apa yang kutulis tetap tertulis. Ini adalah alasan politis. Andai kata masalah ini dibawa ke Kaisar, Pilatus menjawab, dia raja orang Yahudi, maka saya perlu menghukumnya. Kira-kira begitu. Firman ini saya beri tema menyingkap peristiwa yang terabaikan di seputar penyaliban Yesus. Ada peristiwa yang sedikit terabaikan. Sekarang kita melihat peristiwa sebelum penyaliban dilakukan. Kita melihat apa yang tertulis di dalam Matius 27 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata begini. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah Yesus mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Inilah yang dikatakan oleh Matius. Lalu mereka, tentaranya Pilatus itu, memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Yesus mengecap, Yesus tidak mau meminumnya. Rupa-rupanya anggur yang dicampur dengan empedu ini adalah ramuan obat bius supaya Yesus tidak kesakitan tatkala nanti dia dipaku dan tergantung pada salib itu. Saya ajak Anda untuk melihat Markus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata begini. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Matius, anggur bercampur empedu. Markus mencatat anggur bercampur dengan mur. Anggur bercampur dengan mur ini adalah obat mabuk. Jadi andai kata Yesus minum, dia mabuk. Dan tatkala dia mabuk, dia tidak merasakan kesakitan waktu tergantung pada kayu salib. Dan firman mencatat Yesus tidak mau meminumnya. Baik itu anggur yang bercampur empedu maupun anggur yang bercampur dengan mur. Jangan mempersoalkan mana yang benar. Yang harus kita lihat adalah Yesus tidak mau minum anggur yang bercampur empedu. Yesus juga tidak mau minum anggur yang bercampur mur. Yesus, mengapa dia menolak meminumnya? Dia mau waktu menanggung dosa Anda dan dosa saya. Menanggung hukuman akibat dosa yang kita kerjakan. Yesus mau dalam keadaan sadar. Bukan dalam keadaan mabuk,
bukan dalam keadaan terbius, obat bius. Anda mengenal obat bius hari ini, tatkala ada orang operasi, disuntik dengan obat bius, dia tidak merasakan sakit. Dan bahkan ada di negara tertentu, waktu orang dioperasi, operasi jantung, operasi apapun, disuntik lokal, dan dia masih bisa melihat badannya sedang dibelah, kemudian organnya dikeluarkan, diobati. Dia melihat semuanya karena biusnya adalah bius lokal. Kira-kira seperti itu juga pada zaman Pontius Pilatus. Protokoler atau SOP-nya, sebelum orang itu disalibkan, mereka harus minum dulu anggur bercampur empedu atau anggur bercampur mur. Namun dua bagian ini menceritakan Yesus menolaknya, baik anggur yang bercampur empedu maupun anggur yang bercampur dengan mur. Yesus mau dia menanggung dosa kita dengan sadar. Andai kata dia tidak sadar, ceritanya jadi lain. Oke, sekarang kita ingin melihat itu peristiwa yang dicatat oleh Matius dan Markus. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat apa yang dinubuatkan oleh Mazmur, yaitu Mazmur 69 ayat yang ke-22. Dan Mazmur ini jaraknya cukup jauh, tetapi Mazmur sudah menyampaikan nubuatan itu sebelum peristiwa itu terjadi. Ayat 22, firman Tuhan berkata begini, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Mazmur mencatat yang diberikan sebelum Yesus disalibkan adalah racun. Kitab Mazmur sudah bernubuat bahwa nanti peristiwa penyaliban akan terjadi demikian. Dan ternyata Matius mencatat dan Markus juga mencatat, puji syukur, bahwa Yesus menolak minum anggur yang bercampur dengan empedu. Yesus juga menolak minum anggur yang bercampur dengan mur. Karena Yesus benar-benar menanggung hukuman dosa dan hukuman akibat dosa dengan sadar. Oke, itulah yang sedang kita pelajari. Sekarang Anda mau saya ajak melihat peristiwa penyaliban itu sendiri. Kita akan melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-27. Ayat 45 sampai 47. Firman Tuhan berkata begini, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai 3 jam. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, yaitu tentara Romawi. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum. Ini yang dicatat oleh Matius pasal 27. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Yohanes 19 ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam
pada batang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini peristiwa penyaliban Yesus. Yesus teriak, Eli, Eli lama sabachthani. Kemudian tentara itu datang dan mengambil bunga karang. Bunga karang itu apa? Bunga karang itu semacam bunga yang tatkala dimasukkan ke dalam cairan, dia menyerap cairan itu. Karena Yesus tergantung di salib, maka perlu buluh untuk membawa bunga karang yang basah tadi ke mulut Yesus. Namun Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 29 dikatakan bahwa mereka mengambil bunga karang, mencelupkannya kepada anggur asam, mengambil buluh dari pohon hisop. Hisop ini adalah tanaman perdu dan dipakailah itu untuk membawa bunga karang tadi kepada Yesus. Dan firman mencatat Yesus meminumnya. Apa artinya? Yang pertama, anggur asam. Anggur asam adalah anggur yang kualitasnya terburuk, tidak berkualitas. Ini lambang daripada penghinaan kepada Yesus. Tetapi Yesus menerima penghinaan itu dengan cara meminumnya. Ayat 29 tadi juga berbicara hal yang sama, bahwa mereka yang ada di situ melihat ada suatu bekas penuh anggur asam. Jadi anggur asamnya ini penuh. Apa artinya? Memang sudah disediakan. Anggur asam yang tidak ada nilainya itu disiapkan di situ untuk diberikan kepada orang-orang yang dihukum mati. Pasti nanti mereka akan kehausan. Kenapa? Karena darah keluar terus. Darah keluar. Maka pasti akan haus. Dan jauh-jauh hari sudah disiapkan, yaitu anggur asam. Anggur asam itu seperti cuka. Apa enaknya makan cuka? Kalau makan sedikit enak. Dan kalau cuka itu tidak dikasih bumbu yang lain, tidak ada orang yang mau minum. Nah sekarang, anggur asam inilah yang disediakan untuk diberikan kepada Yesus. Bukan persembahan yang terbaik, tapi penghinaan. Oke, ada peristiwa yang menarik di situ, di dalam ayat 30 Yohanes 19 tadi. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang menarik, setelah Yesus diberi anggur asam itu, Yesus meminumnya. Yesus tidak menolaknya, karena penghinaan itu sudah termasuk dalam paket yang harus Yesus tanggung. Nah, tatkala kita melihat peristiwa sebelum penyaliban, Yesus ditawari untuk minum bius. Yesus ditawari untuk minum yang membuat dia mabuk. Yesus menolak semuanya, karena Yesus tahu bahwa dia hadir di muka bumi untuk menyelamatkan Anda dan menyelamatkan saya. Maka dia mau sadar. Kemudian dikatakan di dalam Yohanes 19 tadi,
Setelah Yesus minum anggur asam, artinya Yesus menerima penolakan itu. Yesus menerima penghinaan itu. Dan firman mencatat, setelah itu dia berkata, sudah selesai. Apa artinya sudah selesai? Yesus mau berkata bahwa secara hukum Yesus sudah menanggung semua dosa umat manusia di muka bumi ini. Yesus juga sudah menanggung akibat dosa yang dikerjakan oleh orang-orang ini. Baik dosanya maupun akibat yang ditimbulkan oleh dosa, semua ditanggung oleh Yesus. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Peristiwa Jumat Agung ini yang perlu kita paham. Yesus berkata, sudah selesai. Secara hukum, aku sudah menjalani semuanya. Tidak ada yang tidak aku jalani. Semua sudah aku jalani. Yesus mau berkata, karena aku sudah jalani semuanya, maka sekarang tidak bisa diganggu-gugat. Keselamatan yang Yesus berikan itu sah. Keselamatan yang Yesus berikan itu sah secara hukum. Tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Karena Yesus menjalaninya dengan sadar. Inilah yang mau dikatakan oleh Yesus. Maka dia katakan, sudah selesai. Kegagalan-kegagalan anak-anaknya, kegagalan-kegagalan orang yang sudah ditebusnya, Yesus berkata, aku sudah menanggungnya dan sudah selesai. Penyakit-penyakit yang ditanggungnya oleh orang-orang yang sudah ditebusnya, Yesus juga berbicara hal yang sama. Sudah selesai. Persyaratan untuk kesembuhanmu sudah aku kerjakan. Firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Bilur-bilur di tubuhnya akibat cambuk Romawi yang di ujungnya itu ada kail. Arkeologi mengatakan ada 5 kail. Jadi setiap kali dipukulkan itu, kailnya itu menancap di tubuh Yesus, kemudian ditarik oleh algojo. Apa yang terjadi? Daging di seluruh tubuhnya sobek. Waktu Yesus menanggung hukuman ini, Yesus harus telanjang. Arkeologi mencatat Yesus waktu dihukum itu telanjang. Waktu disalib juga telanjang. Dan bilur itu setiap kali cambuk diayunkan selalu melekat pada tubuh, ditarik. Dan itulah yang disebut bilur-bilur. Firman berkata, semua bilur yang Yesus tanggung, sesungguhnya penyakit kita yang diambil dan ditanggungnya. Jadi ada perpindahan. Penyakit yang ada di dalam tubuh kita sekarang pindah ke tubuhnya Yesus yang ada di salib itu. Inilah yang harus kita pahami dan mengerti. Jadi tatkala kita mulai mengerti penderitaan yang Yesus alami, semuanya bukan karena kesalahan Yesus. Bukan kesalahan Yesus, tapi semua adalah kesalahan kita, kesalahan Anda dan kesalahan saya, dosa kita. Nah, itu semua sudah ditanggung. Pertanyaannya, kalau sudah ditanggung, masih adakah di tubuh kita? Inilah yang harus kita sesuaikan cara berpikir kita dengan firman ini. Firman yang Tuhan sudah katakan, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Inilah yang harus kita pegang. Karena persyaratan untuk hidup sehat, Yesus sudah penuhi semuanya. Sudah dipenuhi. Persyaratan untuk hidup berkemenangan sudah dipenuhi. Semua persyaratan itu sudah dipenuhi. Bahkan tatkala dia harus mati, setelah dia selesai berkata, sudah selesai, maka dia tidak bernyawa lagi.
Inilah yang dimaksudkan dengan penderitaan Yesus pada waktu disalib. Semua yang menjadi persyaratan untuk hidup berkemenangan, untuk hidup berhasil, persyaratan-persyaratan itu sudah dipenuhinya semua. Maka tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua sudah diselesaikan. Sudah diselesaikan. Sekarang pertanyaannya, apakah yang masih membuat Anda ragu-ragu? Kepercayaan yang Yesus tunjukkan bahwa Anda harus percaya kepada Dia. Yesus sudah menunjukkan semuanya. Sekarang, bagaimana respon kita? Hari ini adalah Jumat Agung. Memang ada perbedaan waktu antara waktu kita dengan di sana. Waktu di sana lebih di belakang waktu kita. Yesus berkata, semuanya sudah selesai. Kalau Anda paham sudah selesai, kenapa? Kalau Anda murid, Anda ikut ujian ulangan. Kalau Anda sudah selesai, ngapain kertas itu masih Anda pegang? Anda sudah selesai, Anda baca sekali lagi, Anda koreksi, sudah benar semua. Mengapa Anda masih harus pegang? Harus diserahkan dan Anda keluar. Sudah selesai. Begitu juga dengan Yesus. Tatkala Yesus berkata, sudah selesai, maka Dia menyerahkan nyawanya karena sudah tidak ada yang harus ditanggung lagi. Dia sudah kerjakan semuanya. Marilah kita mulai mengerti sekarang. Yesus menghendaki Anda dan saya memahami ini. Tadi dikatakan oleh Yohanes, setelah bunga karang dicelupkan ke anggur asam, kemudian menggunakan hisop. Anggur asam itu ditaruh di atas hisop, diunjukkan kepada Yesus. Hisop itu adalah sesuatu tanaman yang dipakai untuk upacara penyucian rumah. Rumah yang ada tanda kusta, yaitu rumah lambang najis. Lambang najis ini menggambarkan semua kutuk, semua kegagalan, kenajisan, penyakit-penyakit, dosa-dosa sudah ditanggung oleh Yesus. Nah, hisop ini alat yang untuk melakukan penyucian itu. Sekarang semua dosa, kesalahan, dan apapun itu sudah ditanggung oleh Yesus. Maka hisop ini digunakan untuk menguduskannya. Artinya, semua yang Yesus tanggung, penyakit, masalah, jalan buntu, bahkan nasib buruk, semua sudah ditanggung oleh Yesus. Dan dengan hisop itu, semuanya selesai. Dengan hisop yang dipakai untuk menyucikan, Yesus setelah menanggung semuanya, Yesus juga disucikan kembali. Saya berharap mulai sekarang Anda akan mengerti. Inilah peristiwa sebelum penyaliban dan sesudah penyaliban. Maka saya berharap Anda jangan pernah ragu-ragu. Jangan pernah ragu-ragu. Inilah yang Yesus sudah kerjakan. Peraturannya berkata, tatkala Anda ngerti yang Yesus kerjakan, maka respon ini harus jelas. Anda percaya, Anda menerimanya, atau Anda menolak. Yesus telah menyelesaikan semua. Yesus hanya minta kepada kita, Anda dan saya, untuk percaya. Percaya apa yang Yesus sudah lakukan. Jangan menerima berita-berita yang tidak sesuai dengan Alkitab yang kita punya. Alkitab berkata dengan jelas, Yesuslah yang disalibkannya. Yesuslah yang menanggung dosa Anda dan dosa saya. Inilah berita yang Alkitab kita katakan. Jangan pernah ragu sedikit pun. Kesulitan-kesulitan yang ada pada hidupmu,
saya mau memberitahukan kepada Anda, Yesus pun sudah menanggungnya, dan Yesus sudah berkata, sudah selesai. Persyaratan untuk bebas itu sudah dikerjakan. Bagaimana dengan kondisi buruk atau nasib buruk? Saya beritahukan kepada Anda, saudara-saudaraku, persyaratan untuk bebas dari kondisi buruk, nasib buruk, Yesus pun sudah memenuhinya. Sudah dipenuhi, sudah diselesaikan. Responmu dinantikan oleh Tuhan tatkala Anda ngerti, yaitu harus percaya, menerima. Lebih bagus kita katakan, Tuhan, hari ini hari Jumat Agung, 2000 tahun yang lalu Engkau telah menanggung kegagalanku, nasib burukku, semuanya sudah Kau kerjakan dan Engkau sudah selesaikan. Aku percaya, aku terima janjimu ini. Lebih bagus kita mempunyai respon yang demikian, karena respon yang demikianlah yang diharapkan oleh Yesus. Ada satu peristiwa tatkala Yesus masih tergantung pada kayu salib itu, ada penjahat yang satu menghina Yesus dan yang satu membela Yesus. Kemudian yang membela Yesus berkata kepada temannya, "Tidakkah engkau takut kepada Allah juga? Kita dihukum karena kita punya kesalahan, tapi dia nggak punya kesalahan." Kemudian yang membela Yesus berkata, "Tuhan, bila mana engkau datang kembali sebagai Raja, ingatlah saya." Dan apa yang dikatakan oleh Yesus? Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Padahal orang ini tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Orang ini tidak punya kesempatan untuk beramal baik. Dia hanya percaya, dan yang Yesus katakan adalah seperti itu. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Inilah yang disebut kasih Tuhan kepada Anda dan kepada saya. Anda dikasih Tuhan, saya dikasih Tuhan. Tuhan tahu kelemahanmu, Tuhan tahu kekuranganmu, dan Tuhan tahu Tuhan sudah membereskan semuanya. Anda dan saya dinantikan respon yang positif. Percaya. Saya berharap Anda saat ini makin teguh pengertianmu, makin kuat imanmu. Anda dinantikan. Suaramu dinantikan. Katakan, Tuhan, aku percaya Engkau sudah mati bagiku. Engkau sudah menebus aku. Aku percaya. Keselamatan sudah Tuhan kerjakan. Keselamatan butuh pengerjaan, betul. Itu sudah dikerjakan oleh Yesus dan sudah selesai. Tidak ditambah lagi. Tidak ada penambahan lagi. Saya berharap Anda mulai teguh imanmu mendengar berita ini. Saya hanya mau katakan, saudara-saudaraku, semua sudah selesai. Yesus sudah mengerjakan semuanya dan tidak butuh tambahan lagi. Oke, tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar berita bahwa Engkau tergantung pada kayu salib untuk kami. Engkau menanggung bilur-bilur yang di tubuhmu, yang adalah penyakit kami, kegagalan kami, masalah-masalah kami. Engkau sudah tanggung semuanya. Engkau berkata, sudah selesai. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyelesaikan penebusanmu. Penebusanmu sempurna, tidak membutuhkan tambahan-tambahan. Engkau sudah selesaikan tuntas. Aku percaya, aku terima korbanmu itu Tuhan. Tuhan, meteraikan kebenaran firman ini di dalam roh kami masing-masing oleh roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami
ada roti dan anggur. Tuhan, berkati roti dan berkati anggur itu. Aku percaya Engkau bersama dengan kami. 2000 tahun yang lalu, Engkau juga memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Kami percaya Engkau bersama kami dan sedang memberkati roti dan anggur ini. Dan Engkau berkata, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Saudara-saudaraku, mari kita memperkatakan perkataan iman sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur, tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku telah Kau ambil. Kau tanggung sendiri di tubuh-Mu. Kegagalanku, kelemahanku, jalan buntuku, nasib burukku juga sudah Kau ambil. Kau tanggung di tubuh-Mu sendiri. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan. Mari kita memperkatakan perkataan iman, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dengan darah Yesus. Engkau menyucikan aku dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan aku dengan darah Yesus. Engkau membenarkan aku dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepadaku hidup-Mu, hidup kekal. Dan Kau berjanji bahwa di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada penghukuman, tidak ada kerugian, tidak ada kemiskinan, tidak dikuasai nasib buruk. Itu semua Kau janjikan Tuhan, dan kami terima janji itu. Posisiku sekarang, aku di dalam Yesus, dan Yesus di dalam aku. Firman Tuhan berkata, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. Tuhan, aku terima janji firman-Mu. Dan aku percaya, apa yang Kau janjikan itu terjadi dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami berdiri atas janji firman-Mu. Di dalam Roma 5 ayat 9, firman Tuhan berkata, lebih-lebih kita telah dibenarkan dengan darah-Nya, darah Yesus. Kita pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah membenarkan kami dengan darah-Mu. Ada pada tubuh kami. Darah-Mu itu ada pada hidup kami. Dan aku percaya Tuhan, pembenaran sudah Tuhan kerjakan. Hidup kami sudah dibenarkan. Organ-organ kami sudah dibenarkan. Maka kami deklarasikan bahwa tubuh kami sudah dibenarkan, maka tidak ada
itulah tidak boleh ada lagi gangguan-gangguan dalam kesehatan kami. Maka sekarang kami mengambil darah-Mu, kami taruh pada tubuh kami, dan kami katakan sesuai dengan janji-Mu di dalam Galatia pasal 6 ayat 17, karena pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus. Maka tidak boleh ada lagi orang-orang, situasi, kondisi, bahkan roh-roh jahat yang akan mencelakai kami. Tuhan, itu adalah firman-Mu. Dan firman-Mu berkata, firman yang keluar dari mulut-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran yaitu suatu firman yang tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditarik kembali. Kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu itu harus terjadi. Terima kasih. Dalam nama Yesus, meteraikan apa yang sudah kami perkatakan. Sekarang Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi jemaat Tuhan dimanapun Tuhan kami bawa jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti kebaktian Jumat Agung ini. Jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kami berdoa demi nama Yesus, proteksi darah Yesus ada pada mereka. Dan kami perkatakan demi nama Yesus Kristus, Tuhan berjanji, darah yang menguduskan, yang memperdamaikan, yang menyucikan, dan yang membenarkan itu ada di dalam hidup kami. Tuhanku, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, mereka yang dikuasai penyakit apapun namanya. Firman-Mu berkata Engkau sudah membenarkannya, maka tidak boleh ada gangguan, tidak boleh ada kecelakaan, tidak boleh ada masalah-masalah. Itu yang Kau janjikan, dan aku percaya. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dikuasai oleh COVID-19. Tuhanku, kami berdoa untuk paru-parunya. Kami taruh darah-Mu yang sudah membenarkan paru-parunya. Maka jemaat-Mu ini akan sembuh, karena darah-Mu sudah membenarkannya. Begitu juga dengan orang-orang yang sakit karena gagal jantung. Aku katakan ada darah Yesus pada jantung mereka. Dan darah Yesus itu sudah membenarkan jantungnya, maka tidak akan ada gangguan lagi pada jantungnya. Pembenaran itu sudah Tuhan kerjakan. Pasti mereka dibebaskan dari murka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan, persyaratannya sudah Tuhan kerjakan. Kau berkata sudah selesai. Maka aku percaya Tuhan, jalan keluar Tuhan siapkan untuk mereka. Karena firman-Mu berkata, jalan keluar yang Kau buat adalah jalan keluar yang baru dan hidup. Kami memegang janji itu, maka terjadilah. Dalam nama Yesus, Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhanku, bangsa dan negara ini Engkau yang membentuknya. Terima kasih untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menko, Menteri-Menteri, juga pejabat tinggi setaraf dengan para Menteri. Kami berdoa untuk mereka semuanya. Biarlah pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan turun atas mereka. Mereka mengerti rahasia-rahasia-Mu. Mereka dapat menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian. Mereka boleh bekerja sama, bergandeng tangan untuk menjalankan keputusan yang terbaik. Kami juga berdoa munculkan orang-orang yang jujur, yang takut akan Tuhan, untuk membantu, untuk melakukan banyak hal bagi bangsa dan negara ini. Dan kami juga berdoa supaya Bapak Presiden beserta semua jajarannya diikat dengan agape-Nya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk Kapolri dan untuk Panglima ABRI, diikat dengan agape-Nya Tuhan. Mereka bersatu dan mereka dapat mengatasi persoalan-persoalan keamanan. Terima kasih Tuhan, singkapkan yang tersembunyi supaya semuanya dapat diselesaikan. Ini adalah iman kami dan doa kami, dan kami percaya Engkau mendengar doa-doa ini. Terima kasih Tuhanku. Sekarang Tuhan kami sudah selesai. Saudara-saudaraku, silakan Anda berdiri, angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku meminta darah Yesus. Aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat. Dan aku katakan, darah itu menjadi tanda bahwa tidak akan ada tulah kemusnahan. Dan aku katakan damai, sejahtera yang dari Tuhan turun atas jemaat Tuhan. Dimanapun Anda berada, hari ini engkau mengerti kebenaran, tangkap kebenaran itu dan perkatakan kebenaran itu. Bahwa Yesus sudah menjanjikan, sudah diselesaikan semuanya. Terimalah kasih, damai, sejahtera ada pada Anda sekarang. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.